Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya hari ini masih dalam keadaan sehat, terus semangat. Walaupun kita masih belajar jarak jauh, tapi Ibu berharap anak-anak masih tetap semangat belajar di rumah masing-masing. Hari ini, Rabu 5 Januari 2021, kita akan belajar dari tema 5, buku 2E, subtema 1, pembelajaran 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu ungkapan permintaan maaf. Apa sih itu permintaan maaf? Yuk semua anak-anak dengarkan penjelasan yang akan Ibu berikan lewat video hari ini. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat kita melakukan kesalahan. Yang kedua, jika berbuat salah, sebaiknya segera meminta maaf. Gunakan kata maaf saat kita meminta maaf kepada orang yang kita berbuat salah. Yang keempat, permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Jadi tidak boleh tuh kalau meminta maaf suaranya kuat-kuat atau keras-keras. Selanjutnya, ketika ada yang meminta maaf kepada kita sebaiknya menanggapinya. Contohnya dengan cara mengucapkan terima kasih, kamu sudah mengakui kesalahan kamu, aku terima maafmu. Lalu kita belajar tentang bagaimana menuliskan dan memeragakan ungkapan permintaan maaf. Anak-anak boleh lihat di layarnya masing-masing. Yang pertama, permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Kenapa dengan santun? Karena itu akan terlihat bahwa saat kita mengakui kesalahan kita dan meminta maaf, kita mengakui dan meminta maafnya dengan sungguh-sungguh. Meminta maaf harus kita lakukan dengan tulus, bukan dengan karena terpaksa, dan sungguh-sungguh dari hati kita. Jadi permintaan maaf itu bisa tersampaikan dengan baik. Jika kita sudah meminta maaf, kita nggak boleh lagi tuh untuk melakukan kesalahan yang sama. Jadi tidak boleh diulang-ulang. Kalau diulang-ulang itu namanya kita tidak sungguh-sungguh meminta maaf dan tidak sungguh-sungguh untuk berubah menjadi lebih baik, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Coba sekarang anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Ada satu keluarga, mama dan papa, dan juga ada seorang anak. Coba kalau kalian perhatikan, seorang anak ini melakukan kesalahan. Kira-kira dia melakukan kesalahan apa ya? Coba anak-anak perhatikan dialog yang ada di layar. Namanya Bimo. Bimo berkata kepada mamanya, "Ma, maafkan Bimo ya. Bimo menjatuhkan lukisan kesayangan mama. Bimo tidak sengaja." Lalu mamanya Bimo menjawab apa yang Bimo sampaikan. "Tidak apa-apa nak, tapi lain kali hati-hati ya." Nah anak-anak, ini merupakan contoh ungkapan permintaan maaf yang disampaikan anak kepada mamanya. Bimo tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut, menjatuhkan lukisan kesayangan mamanya. Tapi Bimo hebat, Bimo mengakui kesalahannya dan Bimo meminta maaf. Sehingga mamanya tidak marah kepada Bimo. Mama memaafkan kesalahan Bimo. Jadi anak-anak kelas 2 yang hebat-hebat dan pintar-pintar juga pasti bisa. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika anak-anak melakukan kesalahan kepada siapapun, kita harus mengakui kesalahan kita lalu meminta maaf. Lalu ada contoh satu lagi nih. Coba anak-anaknya semua perhatikan di layarnya kembali. Ada gambar di mana situasinya ada seorang kakak dan seorang adik. Saat itu malam hari, waktunya biasanya belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, kakaknya terlihat sedang belajar, tetapi adiknya malah main piano.
saat kakaknya belajar. Kakaknya pasti terganggu ya, karena tidak bisa konsentrasi, berisik karena adiknya main piano. Kakaknya menegur adiknya supaya kalau main piano atau main alat musik itu sebaiknya siang hari atau sore hari. Nah, adiknya meminta maaf. Adiknya ini namanya Benny. Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu kakak belajar sehingga kakak terganggu. Benny mengakui kesalahannya dan dia mengerti kalau saatnya belajar atau ada orang lain yang sedang melakukan sesuatu yang perlu konsentrasi, sebaiknya kita tidak mengganggu. Kakaknya Benny tidak marah. Kakaknya memaafkan Benny dan mengingatkan Benny untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, anak-anak, kita juga perlu mencontoh Benny. Dia mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan yang paling penting tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke anak-anak, demikian penjelasan tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, sekarang ibu mau minta anak-anak berlatih. Coba buatlah kalimat meminta maaf berdasarkan ilustrasi berikut ini. Yang pertama, coba anak-anak buat kalimat meminta maafnya ketika kamu tidak sengaja menumpahkan minuman kakak yang ada di atas meja saat kamu mengambil makanan. Yang kedua, coba kamu buat kalimat permintaan maafnya ketika kamu tidak sengaja memecahkan vas bunga kesayangan mama di rumah. Dan yang terakhir, coba buat kalimat permintaan maaf ketika kamu tidak sengaja menghilangkan pulpen papa yang sebelumnya kamu pinjam. Nah, anak-anak, cukup jelas ya penjelasan dan tugas hari ini. Jadi, ibu ingatkan lagi, tugas hari ini kalian menuliskan ungkapan permintaan maaf sesuai ilustrasi yang tadi sudah ibu sebutkan sebelumnya. Nanti anak-anak tuliskan kalimat permintaan maafnya di buku latihan tematik kalian masing-masing. Lalu hasilnya jangan lupa difoto dan dikirimkan ke ibu ya lewat WhatsApp, dibantu sama mama atau papanya masing-masing. Jangan lupa diberi tanggal dan juga diberi namanya. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan video pembelajaran hari ini. Ibu harap semua anak-anak mengerjakan tugas hari ini ya. Ibu tunggu semuanya laporan pekerjaan hari ini. Nah, semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.